Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka untuk pertemuan konseling ya untuk para musyrif. Halo. Ini yang berhenti saya kah atau Kak Khairul? Kak Dede dengan suara saya? Akhir nanti kami mendapatkan atau mungkin sharing ya tentang dasar-dasar konseling ya, dan juga mungkin tentang bagaimana kemudian nanti kita bisa dan insya Allah nanti materinya akan disampaikan langsung oleh Kak Sino. Nanti juga akan ada diskusi, jadi nanti bisa bertanya juga ya. Nanti. Sebelumnya saya ingatkan juga kepada teman-teman nanti kepada para ustadz untuk bisa mengisi absensi, kita share via chat. Baik, mungkin langsung saja kita serahkan ke Kak Sinyo ya untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Kak Sinyo dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair, jazakumullah khair atas kesempatannya. Tadi saya mati sebentar karena sempat berhenti itu, saya nggak tahu apakah saya atau Kak Khairul. Kemudian saya ganti linknya, nggak tahu karena Kak Khairul tadi suaranya tersendat-sendat. Baik, semoga apa yang akan kita lakukan hari ini berkah bermanfaat dunia akhirat. Perlu teman-teman ketahui bahwa ini sebetulnya acaranya asrama ya, acaranya dari Ustaz Nasrullah, tapi saya diminta untuk mengisi di hari ini. Harusnya tadi jam 8, tetapi jam 8 pagi, tapi beliau memberitahunya sudah mepet. Sementara saya belum siap. Nah, ini udah diganti jam 8 malam, insya Allah. Semoga tadi sudah dimulai dengan memuji kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Harapannya apa yang kita kerjakan diberkahi. Amin. Saya izin share screen ya. Jadi saya tadi diminta oleh Ustaz Nasrullah untuk bebas ya, materinya bebas. Nah, karena kita di kita ini tentang bimbingan dan konseling, maka saya akan membuat seri konseling dasar ya, konseling dasar untuk para muslim. Ini konseling dasar subtemanya mengenal dunia mereka dulu, karena dunia mereka itu sebenarnya banyak, dunia para anak SMP dan SMA ya. Nah, harapannya nanti ketika memberikan bantuan atau konseling itu kita lebih memahami. Kalau dari konseling dasar sendiri, kalau tentang konseling ini berkembang mulai dari Amerika ya, sebetulnya sudah cukup lama.
Itu memang awalnya karena ada beberapa perubahan sosial. Jadi yang banyak berperan waktu itu guru-guru seperti itu, jadi membimbing dan sebagainya. Nah intinya sebetulnya para orang yang sudah melewati masanya, sudah pernah mengalami, kan dianggap ahli ya di bidang itu bisa memberikan bantuan ya, guiding, counseling seperti itu. Nah jadi nanti teman-teman musyrif itu tentunya kan pernah mengalami kan masa antara usia akil baliknya, itu tentunya nanti akan bisa bermanfaat untuk mendampingi atau menggait atau mengarahkan anak-anak yang baru mengalami pubertas. Nah, teman-teman perlu pahami dulu posisi dari anak-anak supaya kita nanti tahu permasalahan banyak apa sih yang terjadi di anak-anak, karena memang secara umum pengaruh posisi ini, cara pandang ini itu akan membuat sebagian besar dari anak-anak zaman now itu malas ya, menjadi calon-calon raja pemalas, karena memang dibesarkan seperti itu, bahkan mungkin termasuk kita. Jarang ada anak yang SD kelas 10 tahun ke atas, sekitar sampai SMP gitu udah punya tujuan hidup yang jelas, itu jarang ya. Mungkin ada satu dua, tapi jarang. Kebanyakan kita yang masih gabut gitu, masih nggak jelas itu ya, kayak ya teman-teman muslim sendiri pun masih seperti itu ya, tujuan hidupnya masih istilah bahasa Jawanya itu ngalor ngidul seperti itu. Nah, perbedaan cara pandang ini kenapa? Karena memang selama ini di Indonesia dan di dunia internasional itu mengikuti di psikologi umum. Jadi anak-anak itu umur 17 tahun ke bawah. Sehingga kita ketika mendampingi anak SMP dan SMK di IDN boarding school, ya kita masih menganggap mereka anak-anak gitu. Bahkan sampai mahasiswa masih dianggap anak-anak gitu ya. Nah itu pengaruhnya nanti akan luar biasa. Nah sementara kalau dalam Islam akil itu sekitar umur 10 tahun. Jadi akil itu dewasa otaknya, bisa membedakan benar dan salah. Nah kalau balik itu dewasa biologisnya itu sekitar umur 10 sampai 15 tahun. Kalau anak saya yang laki-laki itu umur sekitar 12 tahun. Kalau yang perempuan 10 tahun sudah datang bulan. Jadi seperti itu, akil balik itu mestinya berbarengan ya, di antara sekitar usia 10 sampai 15 tahun. Nah, tapi yang terjadi tadi karena kita mengikuti di psikologi umum dunia internasional, akhirnya ya mau nggak mau ya seperti itulah yang terjadi ya. Kita melihat anak-anak sekarang banyak yang nggak mau belajar, susah belajar ya, karena nggak jelas gitu tujuan hidupnya apa. Coba misalnya ya kayak Kak Dede, ada kan Kak Dede, Kak Dede itu dia tujuannya kan jelas kan, segera pengen nikah dan sebagainya. Jadi dia tahu apa yang harus saya harus kerjakan untuk menuju menikah gitu. Karena memang semestinya secara logika niat itu berbanding lurus dengan usaha. Misalkan ada siapa di sini ya, saya tahu, misalkan Kak Apit nih, Kak Apit kan saya pernah tuh pengen sudah daftar di haji dan sebagainya, itu kan dia sudah jelas mau ngapain gitu. Oh saya di sini berapa lama dan sebagainya. Nah sekarang bayangkan kita menjadi anak SMP atau SMK di zaman now yang dengan segala fasilitas seperti itu ya, dia bangun tidur nggak tahu mau ngapain karena dia nggak jelas tujuan hidupnya mau apa. Ini akan menjadi masalah primer nanti ketika kita mendampingi anak-anak. Semua coba nanti kalau dilihat ya, misalkan ada yang mengeluh ke teman-teman muslim, ke teman-teman BK ya, dimulai dari sini cara pandang yang berbeda. Padahal kalau kita melihat
Zaman Rasulullah, para nabi itu saat kecil sudah melihara kambing. Rasulullah saja umur 6 tahun. Kemudian para sahabat juga luar biasa, terutama sahabat Ansor ya, yang masih muda-muda itu. Umur 13, 17, 15, 19, 20 itu sudah luar biasa. Seperti itu. Kalau kita melihat kisah Nabi Ibrahim ketika akan memenggal leher Nabi Ismail waktu itu juga sekitar remaja ya, usia 11-12 itu ada dialog. Aku tadi malam mimpi seperti ini. Bagaimana menurut pendapatmu? Itu kan dianggap sudah dewasa. Itulah kenapa kalau di tim BK anak SMP dan SMK kita anggap sudah dewasa. Nah itu akhir balik. Nah cara pandang ini nanti akan menjadi banyak problem ya, banyak problem di anak-anak. Jadi kita nanti akan di bagian ini banyak akan menemui karena kita memang mendapat data di sini ya SMP, SMK. Kalau SD kita nggak mungkin ada di Tafis ya, PAUD dan SD. Itu kemarin istri saya, insya Allah Jumat akan membantu teman-teman yang di Tafis yang PAUD karena memang dia perlu penanganan sendiri. Nah, seperti yang kita pernah rasakan di SMP ini akan banyak perubahan ya, SMP, SMK itu. Macam-macam yang mulai dari jerawat, kemudian rambut, tumbuh rambut, dan sebagainya, masalah cinta, dan sebagainya. Nah, problemnya dimulai dari mana? Bukan di perubahan itu. Kalau perubahan ya itu alami, yang terjadi secara natural, secara fitrah. Itu akan terjadi. Nah, yang jadi masalah ketika mereka tidak mendapatkan sahabat di rumahnya. Ini coba teman-teman musyrif ya, kalau ingat dulu teman-teman yang bermasalah, yang alkohol, yang narkoba, yang seks bebas, saya jamin nggak deket sama kedua orang tuanya dalam tanda kutip. Karena ada yang kedua orang tuanya brengsek, ya anaknya deket ya otomatis brengsek gitu kan. Tapi kalau secara umum kalau orang tuanya baik-baik saja, kemudian dekat dengan orang dekat sama anak-anaknya ya mereka akan baik-baik saja. Gitu. Jadi memang dimulai dari kedua orang tua inilah masalahnya, masalah. Saya keliling Indonesia, ya tadi sudut pandang yang berbeda, kemudian ada masalah di hubungan kedua orang tua. Kalau di rumah saya kan, ya saya sahabat terbaik bagi anak-anak saya, dan sebaliknya. Karena kalau misalkan tanpa sengaja merokok, yang ngomongnya ke kita, tanpa sengaja mencuri, yang ngomongnya ke kita, tanpa sengaja nonton pornografi, yang ngomongnya ke kita, seperti itu. Nah, dia akan mendapatkan pemecahan di rumah. Seperti itu. Nah, polanya nanti ya, kalau mereka bermasalah di rumah, termasuk belajar tadi ya, dia larinya akan pusing kan. Nah, ini ada dua. Di sini saya bagi dua, nanti saya jelaskan. Supaya teman-teman di muslim tahu nanti, walaupun mungkin nggak menangani yang ahwat ya, tapi yang ahwat juga perlu tahu untuk yang ikhwan, supaya tahu. Karena memang ini kan untuk semua. Nanti kalau ada yang tidak datang, videonya akan kita bagikan. Nah, untuk yang di sama, di laki-laki maupun perempuan, kalau dapat teman yang baik, ya akan jadi baik. Maka nanti kalau pas kita wawancara, misalnya, emangnya di rumah nggak ada ini, nggak ada tempat curhat, nggak ada. Bapak pulangnya setahun sekali kerja di Freeport misalkan. Ibu jerawat, ngomel bawel, dia nggak punya teman kan. Nah, ketika mendapatkan teman baik, misalkan musyrifnya atau teman di SMP dan SMK yang baik-baik ya, lingkungan atau lingkungan sangat berpengaruh gitu, dan itu dia akan membawa kebaikan. Itu ada hadisnya ya. Kalau kita bermain dengan penjual minyak wangi, ya dapat wanginya. Bermain dengan pandai besi dapat percikan apinya. Nah, kalau di laki-laki, masalah utamanya adalah kantung sperma. Jadi ketika usia balik, ya, 10-15 tahun, sudah mulai memproduksi, ini akan menjadi masalah utama ya. Termasuk muslim sekarang. Kenapa? Karena tiap 3 hari dia memproduksi satu hari itu 120-150 ribu calon anak. Tiap 3 hari kantung spermanya penuh. Nah, ini kalau nggak dikelola dengan baik, larinya kemana-mana ya.
larinya bisa ke pornografi, dimulai dengan terbiasa mendengar lewat pandangan mata, kemudian mulai meraba-raba. Nah, kalau di dunia maya ya sudah disediakan banyak, di game ada pornografi, pornografi juga banyak. Yang nanti ujung-ujungnya kalau di dunia maya itu coli, onani, masturbasi itu. Kalau nggak kuat, ya larinya ke ini, ke dunia nyata. Nanti saya kasih videonya ya. Jadi kenapa di laki-laki banyak kecanduan pornografi karena ada namanya dopamin. Nah, dopamin itu apa? Nanti saya kasih videonya bisa dilihat. Nah, di dunia nyata nanti larinya bisa ke pacaran, dan sesama jenis, dan ke binatang ya, nggak dinikahi di Eropa Amerika sampai ke benda-benda fetis. Ini untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan beda ya. Di perempuan jalurnya berbeda karena memang secara biologis dan psikologis mereka juga berbeda seperti itu. Ini kok di belakangnya saya ada background-nya sebentar. Ini background-nya istri kan. Bentar saya hilangkan dulu. Ternyata saya baru sadar ada background. Oke. Iya. Iya. Nah, di perempuan itu urusannya beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan di tadi ya kantung spermanya. Kalau di perempuan itu masalah cintanya, perasaannya, mencintai dan dicintai. Kalau di laki-laki seumur hidupnya adalah urusannya membuang sperma. Kalau di perempuan masalah utamanya adalah cinta. Karena memang itulah kenapa laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki kalau punya istri paginya meninggal, sorenya dia menangis, ya Allah siapa yang menemaniku nanti malam, itu laki-laki. Kalau perempuan dia rela menjada puluhan tahun ya untuk, karena dia memang mencintai suaminya. Laki-laki kalau punya pacar misalkan atau dia punya kekasih, main game kekasihnya dibuang ke laut. Kalau perempuan apa-apa ingat ya, mau makan ingat, minum ingat, ke WC ingat gitu ya. Lihat kecoa ingat, ingat kekasihnya seperti itu. Perbedaan yang mendasar. Nah, sama. Jadi problem tadi kalau dia di keluarga baik-baik saja, ya ketika dia mendapatkan teman yang baik, dia akan menjadi baik. Nah, sama di perempuan dan laki-laki. Nah, cuma kalau di laki-laki lewat game dan pornografi, di perempuan tidak ya. Dia awalnya ya lewat media sosial karena memang perempuan itu sehari membutuhkan minimal 20.000 kata. Sehingga dia memang suka curhat, suka kadang mengeluh, chatting dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman misal punya istri, coba aja istri kalau mau pesen martabak gitu aja, bang, tolong ya beli martabak yang kasih topping ini, bla 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 bla. Kita laki-laki jawabnya, oke siap, seperti itu. Itu memang nanti harus dipelajari karakter laki-laki dan perempuan. Tapi intinya di perempuan itu nanti awalnya nggak langsung ke pornografi ya, tapi dia lihat media sosial. Nah, media sosial itu di perempuan ada namanya role player. Role player itu role playing sebetulnya, bermain peran yang zaman kuno ya. Tapi di media sosial itu berubah menjadi mengerikan karena dia based on text. Lewat teks yang tidak ada aturannya. Kalau yang game-game yang based on web, misalkan yang role playing, based on web atau konsol game, kita jelas ya, walaupun mungkin ada setnya semacam Mass Effect atau God of War atau misalnya GTA dan sebagainya, ya ada, tapi itu langsung gitu. Nah, kalau kita tahu aturannya, misalkan kayak GTA dan sebagainya, itu kan kalau di IRSB, ya, board ratingnya di Eropa dan Amerika itu termasuk yang untuk matur gitu kan, untuk dewasa. Kalau di Indonesia karena bajakan ya sudah asal masuk aja. Nah, kalau yang based on text di media sosial ini tambah susah ya untuk mengarrange-nya, kita mengawasinya juga susah. Kenapa? Karena dia nggak ada aturan yang jelas. Jadi dia bikin kelompok-kelompok khusus ya, bikin kelompok khusus. Terus biasanya ketuanya itu orang-orang yang bermasalah dalam tanda kutip, dia orang-orang sudah pengalaman yang mempunyai masalah, kemudian dia mencari orang-orang yang
bermasalah untuk dijadikan korban seperti itu. Sehingga nanti yang awalnya cuma sekedar chatting, misalkan berperan sebagai satunya Lee Min Ho, satunya Jonggi dan sebagainya, lama-lama sampai ke seks lewat kamera, kemudian dan sebagainya sampai ke pertemuan langsung. Itulah kenapa teman-teman kalau beberapa kemarin ada sempat anak ya yang katanya diperkosa oleh daddy, itu bukan bapaknya, tapi dia ternyata yang memperkosa itu adalah ketua yang di kelompoknya di media sosial itu, yang akhirnya kemudian si anak itu membunuh tetangganya kalau nggak salah yang masih kecil, perempuan. Nah, ujung-ujungnya sama, yang nantinya awalnya sekedar kecanduan, dia butuh teman, butuh cinta, bisa ke seks ya. Ini contohnya adalah klien saya yang umur 25 tahun. Sejak umur 15 tahun dia biasa membaca komik yaoi. Komik yaoi adalah komik seks sama jenis dari Jepang yang sangat disukai oleh gadis-gadis orang Indonesia. Nah, ketika 10 tahun kemudian dia tidak, kalau nggak membaca komik itu semacam sako gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat di video ya, nanti tautannya akan saya kasihkan. Nah, akhirnya anak-anak perempuan zaman sekarang ya itu sangat berbeda jauh dengan anak-anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu itu pulang sekolah ya, SD, SMP, SMA, pulang jam 1 bareng-bareng, kemudian tiba-tiba di jalan ada anak misalkan orang gila yang memperlihatkan kemaluannya, mereka itu apa, lari semua. Kalau anak sekarang seperti ini, karena di internet sudah terlalu banyak ya, tidak ada kemaluan ya. Nah, kalau cuma kayak gitu di internet banyak. Nah, sebenarnya sekarang ujung-ujungnya banyak perempuan yang lebih ganas dari laki-laki, gitu, mengejar laki-laki dan sebagainya ya. Karena dia sudah tahu seks di perempuan itu satu, tanpa sengaja atau dengan sengaja melihat pornografi, dua, diajari laki-laki lewat pacaran, dan yang ketiga, dia profesinya perawat, dokter atau sejenisnya. Kalau tidak tahu tiga hal itu, perempuan tidak tahu seks. Nah, perempuan yang masih original malam pertama pasti takut. Jadi memang di perempuan kasusnya beda dengan di laki-laki, walaupun nanti ujung-ujungnya sama ya. Nah, kalau dia tidak mendapatkan cinta di perempuan, di rumahnya tidak mendapatkan cinta dari bapaknya, abangnya, adiknya, dia akan mencari cinta di lewat pacaran, lewat laki-laki. Kalau nggak didapatkan, dia akan mencari di teman sesama jenis, hubungan sesama jenis, seperti itu. Itu masalah mendasar di perempuan. Nah, solusinya tentunya nanti kalau teman-teman muslim mau mendampingi anak-anak yang kecanduan pornografi ya, sebelum sampai ke dunia nyata itu di kita sudah ada di BK, sudah kita buatkan sistemnya. Jadi kalau misalkan masih sekedar dia misalkan pernah nonton atau pernah coli dan sebagainya, masih bisa ya lewat muslim yang dibantu sementara itu masih bisa. Tapi kalau dia sudah betul-betul kecanduan atau mania, bahkan sudah sampai menjelang ke dunia nyata, sebaiknya diserahkan ke bimbingan konseling karena memang harus ditangani lebih serius gitu. Nah, tentunya nanti musrif itu harus banyak ya update, pertama agama, yang kedua juga fakta dan data. Ini harus selalu diupdate. Nggak bisa misalnya ada anak misalkan tanya, Ustaz, ini yang menciptakan alam semesta ini berarti Tuhan ya? Iya. Karena ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Nggak bisa. Muslim kok cuma, haram itu nggak boleh, nggak bisa. Karena Islam itu seimbang ya. Kita harus juga punya fakta dan data. Bagaimana menjelaskan secara logika, kenapa kita harus memilih Islam, kenapa kita harus percaya sama Tuhan, berdasarkan based on fact, based on data, seperti itu. Karena kalau nanti kita tidak mengimbanginya dengan fakta dan data, tidak bisa menjawab seperti itu ya, ngeri ya. Makanya nanti kalau teman-teman mengalami hal yang sulit, sebaiknya serahkan pada ahlinya, jangan diambil kesimpulan sendiri, kan nanti akan menyesalkan si anak pasien. Nah, ini tentunya butuh proses nanti ketika di pendampingan anak-anak. Jadi ketika muslim mendengarkan keluhan dari misalkan, karena kan nanti
kalau kita offline, muslim tidur bareng sama mereka kan satu ruangan. Itu kadang mereka mungkin cerita dan sebagainya. Nah, enggak, please jangan menjadi semacam pahlawan kesiangan. Maksudnya nggak mungkin ya semua hal kita tangani, tidak mungkin. Itu kadang perlu bantuan orang lain dan sebagainya. Karena itu butuh proses. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita memberi masukan terus saat itu juga berubah, tidak. Sama dengan saya juga, walaupun mungkin dianggap sudah banyak ilmunya tentang hal ini ya, tapi tetap ada bagian-bagian di mana saya tidak sanggup karena itu perlu orang-orang yang lebih ahli, orang-orang khusus yang seperti misalnya saya kalau diminta untuk memberi masukan pada orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus seperti ADHD dan sebagainya, saya tidak sanggup karena saya memang tidak menguasai hal itu gitu. Nah, saya punya kenalan di Jogja misalkan, saya refer ke sana seperti itu. Itu kita minimal beri solusi untuk memberi jalan ke arah yang tepat. Nah, itu butuh proses itu rumusnya step by step dan waktu. Jadi bertahap dan butuh waktu. Nah, makanya nanti kalau teman-teman muslim karena kumpul sama anak-anak ya, maksudnya sama teman-teman yang SMP maupun SMA, maka sebaiknya jadi ya seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman melihat kita itu ya dia ingat kepada Allah. Kalau lihat mendengarkan perkataan kita ya mengingat kita pada Allah. Melihat amalan-amalannya juga mengingatkan tentang akhirat seperti itu. Oke, itu saja untuk materinya. Kita tanya jawab. Ya, kita ini ternyata berakhir. Siapa yang dilihat? Saya atau Mr. Habib? Baik, silakan kalau mau ada yang bertanya. Karena dia saya langsung nggak mestinya dia akan begitu. Ya, silakan yang mau bertanya. Lewat chatting boleh ya kalau malu. Yang Ahwat datang nggak nih yang Ahwat? Kimo. Nah, silakan. Oke, sepertinya saya Kak. Mungkin bisa bertanya. Ya, silakan saya unpin dulu. Silakan mau. Ya, pertanyaannya melihat tadi bagaimana fenomena anak-anak yang tidak mendapatkan didikan yang baik dari orang tuanya atau permasalahan di keluarga mereka. Nah, apakah sekolah bisa Bisa apa, Kak? Halo? Kak. Apakah sekolah bisa menggantikan posisi ibu dan ayah mereka? Ya, baik. Sebentar nih, kucingnya. Mbak Kayis, ini kucingnya disingkirkan dulu. Jangan sampai masuk ke sini. Ya, minta maaf ya. Kamu ya? Ya, satu-satu dulu. Kimo keluar dulu ya. Ya. Ya, minta maaf gangguannya. Baik, jazakallahu khair atas pertanyaan Kak Muhammad Iwan atau Kak Iwan Harifah ya. Jadi pertama kita ketika menangani seseorang ya, membantu seseorang, apapun masalahnya kita tidak ingin mengubah apa yang ada di latar belakangnya. Maksudnya seperti ini. Misalnya, ternyata ketika kita mendampingi katakanlah namanya UAS misalkan ya, UAS. Ternyata di UAS ini
dia bermasalah dengan keluarganya karena bapaknya sering pergi dan sebagainya, seperti itu. Nah, kita tidak ingin mengubah ayah bundanya, tidak ingin mengubah apa yang di keluarganya, tapi yang kita berusaha arahkan, pahamkan adalah DUS-nya itu. Karena tadi dalam Islam sebetulnya DUS ini SMP SMA yang sudah dewasa kan, seperti itu. Nah, ketika Kak Ikhwan Harifah kemudian melihat bahwa berarti yang harus dibantu kan si DUS ini, maka dipetakan dulu. Dia pernah mengalami apa, masalah tadi latar belakangnya seperti apa, sehingga nanti kayak tahu mind mapping ya, mind mapping kan teman-teman banyak yang tahu ya. Jadi kalau kita sudah mind mapping itu nanti kita akan nyaman mengarahkan si anak mau kemana seperti itu. Bentar saya itu bentar. Jika sudah punya petanya, kita akan mudah mengarahkannya. Nanti di hal yang lebih lanjut ya. Nah, apakah kita bisa menjadi peran pengganti bagi ayah bundanya misalnya ketika memang mereka tidak mendapatkan itu di rumah? Jawabannya bisa, ya, bisa. Tetapi harus ada catatan ya, harus ada catatan bahwa jangan sampai keintiman itu menimbulkan nanti masalah keintiman yang terjadi di seseorang itu ketika tidak dibatasi itu bisa menimbulkan hal-hal yang di luar ini apa? Di luar apa yang sudah kita buat, yang sudah kita usahakan. Contohnya, awalnya kita ingin menjadi sebagai bapak ibu penggantinya dia. Nah, karena terlalu akrab, misalnya dia membutuhkan sosok seorang ayah, ya, seorang ayah. Nah, dalam pikiran dia ayah yang baik itu nggak seperti ayahnya yang sekarang ya, ayahnya sekarang kasar, jahat, buruk dan sebagainya. Nah, kemudian dia mendapatkan peran itu ada di Kak-Alkaf misalkan. Kak-Alkaf kan gemuk kayak om-om gitu ya. Minta maaf Kak-Alkaf. Saya sudah beri peringatan Kak Alkaf, Kak Abi dan sebagainya, Ustadz siapa itu akan menjadi potensi bagi orang-orang yang bermasalah tadi. Nah, yang awalnya dia hanya sekedar membutuhkan seorang sosok ayah misalkan, tapi tadi Kak Ikhwan Harifah bahwa dorongan seksual tadi itu akan sangat berpengaruh di laki-laki. Itulah kenapa ya nggak boleh tidur satu ranjang, kemudian harus menutup aurat tadi. Keintiman yang awalnya hanya karena membutuhkan bantuan psikologis, lama-lama karena terlalu intim bisa menjadi dorongan ke arah seks seperti itu. Nah, saya kasih contoh, ada di salah satu, saya menangani salah satu di Bogor juga ya, di Bogor. Itu musyrifnya dia lagi nonton, jadi dia di ruangan khusus itu ya, ada televisinya. Nah, musyrifnya lagi nonton televisi di situ lah. Nah, kemudian si anak itu dia tadi sudah terlalu akrab dengan si musyrifnya, kemudian masuk, Ustaz boleh ikut nonton nggak apa-apa, silahkan nah gitu. Nah, awalnya cuma sekedar Ustaz saya agak pusing, boleh nggak tiduran di pahanya Ustaz? Oh, boleh. Itulah ya setan, dan akhirnya minta maaf sampai si anaknya tadi yang memang punya kecenderungan untuk tertarik sama jenis akhirnya melakukan oral seks ke si musyrifnya. Nah, si musyrifnya bingung kan, karena kalau dia teriak nanti gimana? Dia dan terus terang yang namanya seks, kalau kita sudah kena seks itu kita buta gitu. Maksudnya karena itu memang suatu kenikmatan yang mendasar. Kan dia kebutuhan mendasar manusia ya, selain makan dan minum, seks itu termasuk kebutuhan mendasar. Makanya dia akan oleh setan dibaluti gitu, oh nggak apa-apa seperti itu. Akhirnya sampai kejadian itu diketahui orang dan akhirnya si musyrif ini dikeluarkan karena bukan kejadian itu tadi,
tapi saya tahunya dari dia gitu karena saya wawancarainya. Nah, kasus itu yang tahu cuma saya, si muslim dan si anak itu. Gitu ya. Jadi seperti itu Kak Ivan. Jadi boleh kita menggantikan peran ayah atau ibu, tapi jangan sampai kita berlebihan karena dalam Islam itu sedang-sedang saja. Nggak boleh terlalu kan ingat ya Rasulullah pernah andaikan jika aku boleh mengangkat seorang kekasih itu maka akan aku nggak seperti itu kan, bakar ya kalau nggak salah itu, tapi nggak dibolehkan. Jadi intinya bahwa dalam Islam itu nggak condong ke kanan, nggak condong ke kiri, di tengah-tengah. Ya kita boleh bersahabat, kita boleh akrab, kita boleh baik dengan anak-anak, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah itu nanti salah satu indikasinya. Nanti kalau di musyrif ya atau di guru ada kok misalkan guru atau musyrif memberi perhatian terlalu berlebihan ke seseorang ya, itu pasti ada apa-apa, pasti itu ada hal yang sudah tidak wajar. Misalnya dia membeli bubur kok hanya ke misalkan saya kasihkan ke Kak Dede doang atau ke siapa gitu ya, berarti saya ada apa-apa dengan itu, nggak wajar itu. Mestinya kalau mau diberikan ya secara objektif. Saya misalkan saya memberi sesuatu tambahan ke Kak Dede misalkan ya, itu ya Kak Khairul, Kak Yismar tahu dan tahu alasannya kenapa. Nah, mesti seperti itu. Nah, itu seperti itu Kak. Ya. Next kalau ada yang bertanya lagi. Silakan. Ini yang bertanya Ustaz Zailani. Ya. Apakah musuh sudah hadir semua? Belum kayaknya. Kepala asramanya Ustaz Nasrullah belum. Ya awal juga. Tapi kita sudah video dan nanti kita akan bagikan videonya dan karena memang acara ini mendadak. Jadi mestinya jam 8 pagi, beliaunya memberitahu jam setengah 8 atau jam 7 saya lupa. Sementara saya masih belum online. Kemudian saya alihkan ke jam 8 malam. Ya kita memaklumi ya, karena ini perdana. Insya Allah nanti kalau ada yang selanjutnya insya Allah bisa lebih tertib. Next, kalau ada yang bertanya, nggak usah malu walaupun di sini ada Bapak Direktur. Silakan. Silakan. Lewat chatting boleh ya, ke Japri ke saya. Lewat chatting ke Japri ke saya, kalau misalkan malu mau bertanya, karena ada Ustaz Zailani. Silakan bisa Japri ke saya, ke sini nanti. Ya, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi. Ya, silakan. Nah, jadi kita banyak dengar dari keluhan dari para muslim juga teman-teman sekalian bahwa kita dituntut oleh wali santri gitu untuk perbaiki keadaan anak-anak mereka gitu. Yeah. Seolah-olah sekolah ini ada bengkel gitu, gitu kan. Mereka nggak mau tahu, yang penting anak saya harus soleh gitu, harus baik gitu. Yeah. Bagaimana kita menanggapi ini Kak? Padahal yang merusak dasar mereka sebenarnya orang tua mereka gitu. Yeah. Nah, sekarang kita dituntut untuk memperbaiki mereka gitu. Gimana tanggapan yang bijak untuk itu? Ya, pertama Kak Ivan Harifa dan teman-teman harus mengubah sudut pandang dulu. Nggak bisa kalau dengan sudut pandang seperti itu. Karena itu akan menjadi beban. Itu akan menjadi semacam hal yang menjadi stressing bagi kita. Karena kita diberi target yang istilahnya, lah ini anaknya aja dari A, kemudian pengen seperti ini, seperti itu. Itu nanti sampai ke anaknya secara psikologis frekuensinya nggak akan dapat. Kalau dalam Islam namanya nggak ikhlas gitu. Nggak bisa Kak.
kita bisa mengajak orang lain itu ketika kita tidak merasa mempunyai apa-apa di dunia ini. Maka kita akan ikhlas karena Allah. Barang siapa merasa memiliki dunia ini, saya jamin pasti kecewa, pasti. Ya, entah itu harta benda, suami, istri, anak, kedudukan, pasti kecewa, nggak akan happy di dunia ini. Nah, jadi mestinya para muslim mengubah sudut pandang bahwa saya sering bilang ya, kalau kita itu bekerja ya di ikut suatu lembaga, maka sebaiknya kita mengubah sudut pandang kita bahwa kita belajar tapi digaji. Nah, itu sudah sudut pandang yang minimal mengenakan kita. Nah, apalagi sampai di tingkat kita bahwa kita mengerjakan itu ikhlas karena Allah. Tidak ya terserah mau dibayar atau enggak, dibayar atau terserah, saya mengerjakan ini karena saya mempunyai bahwa barang siapa berbuat baik kepada orang lain atau bermanfaat untuk orang lain, maka itu adalah sebaik-baiknya. Nah, sudut pandang ini nanti akan mengubah seluruh teknis, kebanyakan teknis yang akan kita lakukan. Misalnya ketika tadi, wah itu keinginan orang tua itu terlalu berlebihan, kita ini kayak bengkel. Nah, kalau di sudut saya, yaitu amanah, titipan. Baik, ibunda, anaknya saya terima, semoga kami termasuk orang-orang yang amanah. Apapun yang terjadi, ya, kita akan berusaha secara maksimal untuk mengerjakan amanah itu. Tapi hasilnya ada di Allah, itu namanya takdir ya. Jadi, nanti ujungnya ya Allah yang menentukan, kita tidak tahu, tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang amanah. Jadi itu Kak. Jadi itu mengubah sudut pandang. Nah, itu nanti akan ketika ada orang tua yang komplain dan sebagainya, ya kita ya biasa-biasa saja. Maksudnya ya insya Allah kita sudah berusaha secara maksimal sesuai dengan prosedur di IDN, sudah sesuai dengan prosedur syariat Islam, ya, kita sampaikan apa adanya. Mohon maaf, Umu, Abu, kita sudah berusaha maksimal, ternyata memang hasilnya seperti ini. Kakak, teman-teman coba ingat kisah Nabi Nuh. Ya, kisah Nabi Nuh itu 950 tahun. Bayangkan 950 tahun itu mendakwahi termasuk anaknya. Di ujung-ujungnya ya anaknya itu enggak bilang ya keparat tuh masuk ini, enggak. Masih memanggil ya bunaya. Ya bunaya. Ya bunaya itu kalau yang tahu bahasa Arab ya, itu panggilan kesayangan ke anaknya. Enggak memanggil kampret itu enggak. Dipanggil ya bunaya supaya untuk tobat. Jadi anaknya memilih untuk tidak tobat. Nah, seperti itu Kak. Jadi pendekatan kita nanti betul-betul real. Ya. Beda Kak, kalau di dalam psikologis itu pandangan mata saja berbeda ketika kita ikhlas atau tidak mendengarkan seseorang berbicara. Misalnya si anak ngajak ngobrol sama kita, kok kita nyambi-nyambi dan sebagainya, itu tanda-tanda sebenarnya kita sudah nggak nyaman. Tapi kok kita mendengarkan, melihat, walaupun mungkin diulang-ulang, itu dia akan menangkap itu frekuensinya. Nah, biasanya ketika seseorang itu melihat keikhlasan kita, melihat kita matching, dia akan mudah diarahkan. Contohnya ini ada kasus ya di IDN Ahwat ya. Namanya seseorang yang nggak boleh saya sebutkan. Udah itu di IDN Ahwat sudah menyerah, itu. Orang tuanya sudah menyerah. Nggak mau disamperin, nggak mau diapa-apa. Tadi saya cuma sekali, dan saya menghormati beliaunya yang tadi bermasalah itu. Alhamdulillah langsung mau ketemuan sama saya lewat Zoom, besok janjian jam malam jam 20. Nah, seperti itu kan dia menangkap ini orang ini betul-betul ingin membantu atau tidak dan sebagainya. Karena ada bahasa-bahasa yang kita sampaikan secara ahsan, secara baik.
ke anak-anak. Seperti itu, Kak. Jadi bahwa apa yang disampaikan orang tua itu hal yang wajar, tapi ketika kita menangkapnya bahwa itu adalah amanah dari orang tua, amanah dari Allah, ya kita akan senang menerima amanah itu, walaupun nanti ya dimaki-maki dan sebagainya, ya paling kita jawab, maaf Umu, ini sudah kami kerjakan dan sebagainya. Nah, sehingga kita tidak akan stres. Karena ketika orang stres mendampingi orang yang stres, ya double stres. Ya. Kan ada quote ya, bahwa barang siapa tidak mempunyai, dia tidak akan bisa memberi. Orang nggak akan bisa memberi senyuman kalau dia nggak bisa tersenyum. Gitu, Kak. Nah, hari Pak. Oke, lanjut. Syukur, Pak. Ya. Ini ada yang tanya, tapi secara pribadi ya, nggak boleh disebutkan namanya. Kak, Ana bertanya bagaimana cara muslim untuk meningkatkan bonding dengan santri. Ya, kakak pernah jadi anak muda, pernah jadi seperti mereka kan. Coba, misalkan ada anak laki-laki, wah pusat, tahu kan nggak Mobile Legends nggak, wah haram itu nggak boleh main Mobile Legends. Itu kemarin ya Ustadz bacanya ada keputusan dari MUI Aceh main Mobile Legends sama PUBG itu haram. Nah, gimana mau nyambung? Gimana kita akan memberi pengetahuan ke dia? Sementara kita nggak nyambung. Nah, ya kita harus memahami, karena kita pernah jadi mereka kan. Seperti mereka pernah. Ini kan seperti ini kan, ini jurang, Kak Harifa ada di sana, saya di sini. Kira-kira kalau saya mau memberitahu Kak Harifa di ujung jurang sana, kira-kira mendengar nggak? Enggak. Kita bangun jembatan dulu, saya mendatangi Kak Harifa, Kak, hati-hati, di belakangnya Kak Harifa ada beruang, itu kan? Sama, kita membangun jembatan dulu. Misalnya nih, kalau kebanyakan orang tua ya, kalau anaknya perempuan, Mah tahu Blackpink enggak? Oh, enggak boleh haram. Kalau saya, Pak tahu Blackpink enggak? Itu Lisa Blackpink dari Thailand Bangkok menuju Korea mengalahkan 1.500 orang. Coba bagaimana kira-kira tanggapan si anak? Papaku update. Nah, baru setelah kita nyambung, pas ngobrol-ngobrol, Dek, itu kok Blackpink itu bajunya sobek-sobek, apa kurang bahan ya? Apa nggak punya bahan yang lain? Dia akan mikir, oh ya kok sobek-sobek ya? Apa enggak? Nah, seperti itu. Jadi ada diskusi di sana. Jadi ketika nanti muslim diceritain sama teman-teman santri ya, apapun itu ya, masalah onani, coli, yaitu diterima dulu, kemudian kita nyambung dulu dengan mereka, baru baru dimasukkan nilai-nilai yang kita inginkan. Dia apa dulu dengan kita. Tapi ya jangan ekstrim ya. Maksudnya nyambung itu kita memahami, bukan misalkan, Ustaz, ini aku nonton pornografi, ayo nobar. itu malah menjerumuskan si santri ya. Ayo kita nobar, jangan itu. Maksudnya menyambung itu astagfirullah ya. Kamu kok bisa ini tahu dari mana dan sebagainya, seperti itu namanya memahami. Ahwan, Ustadz jaringannya jadi nge-lag keluar masuk. Iya, nggak apa-apa, nanti lihat video ya Ustadz Nazmi. Ya, Afan minta link presensinya. Ya, presensinya ini saya kasihkan ya. Jangan khawatir ya. Jadi tim BK itu nggak serem-serem ya. Silakan dikopikan ke semua ya. Oke. Tadi ada yang raise hand, Kak Andri raise hand, silakan kalau mau bertanya. Atau mau cuma tanya tautan linknya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kak Andri raise hand, silakan kalau mau bertanya. Kak Andri, silakan. Ask to unmute. Silakan kita lihat. Kak Andri, silakan. Ya, ternyata salah pencet ya. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita tutup. Afwan Ustaz, mau nanya. Silakan, siapa ini? Muhammad Al-Nurizal.
Ya, silakan. Ini berkaitan dengan jadwal, Ustaz. Ya. Jadwal untuk Zoom kayak gini ini jam 8 pagi atau jam berapa malam, Ustaz? Soalnya Ana dapat tadi jam 8 pagi. Oh iya, itu makanya kami nunggu-nunggu. Oh iya, itu tadi ada sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa Ustadz Nasrullah itu memberi tautan ke kita itu pertama salah kirim, terus jamnya sudah agak mendekati jam dimulai. Jadi Kak Sinyo ngisi, saya bilang ngisi apa tak? Itu ya saya berikan, saya lihat IT hari Senin jam. Saya kan bukan, saya bisa IT, tapi saya nanti kalau ngajari IT dimarahin sama yang jago IT gitu. Oh iya salah gitu ya, masih dimaklumi. Jadi nggak apa-apa, insya Allah besok jam 8 pagi mulai. Jadi ada jam 8 pagi, bukan jam 8 malam. Ini karena tadi sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Makanya kalau di tim BK kita sediakan video dan presensi yang akan diberikan setelah acara selesai. Jadi nanti kita upload, nanti kita kasihkan tautan seperti itu. Ya. Ya, ini bertambah banyak ya. Tapi sudah terlambat, sudah mau ditutup. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Saya kasih kesempatan sekali lagi jika masih ada yang mau tanya, silakan. Jika tidak, nanti insya Allah videonya akan kita bagikan oleh tim BK dan akan di sana juga ada presensinya, jangan khawatir, dan tidak akan dimarahi oleh Ustadz Nasrullah ya, karena memang ini tadi ada. Satu lagi, Zat. Oh ya, silakan. Ini berkaitan dengan anak-anak, Zat. Ya, silakan. Jadi di antara anak-anak tuh kan ada yang anak-anak tuh nggak bisa diam, ada yang anak-anak tuh yang memang diam terus. Nah, tapi dalam diam-diamnya tuh dia mengerjakan itu Zat, mukhalafah atau apa namanya itu? Mukhalafah. Sehwan apa arti mukhalafah, Zat? Pelanggaran. Oh, pelanggaran. Nah, jadi dia diam-diam tapi itu Zat, mengerjakan pelanggaran. Ya. Nah, gimana caranya tuh, Zat? Ya. Karena kita lihat kan dia diam-diam terus. Pas kita tahu dia melanggar, mau dimarahin nggak mungkin juga kan? Ya. Gimana cara menangani itu? Ya, kakak tadi sejak awal sudah ikut atau belum? Sudah? Oh ya sudah. Nanti sampai dilihat video di awal ya. Jadi gini, bahwa jadi bayangkan sekarang kita bayangkan melihat ada sebuah kolam, ya, oke, paham, ada sebuah kolam. Tiba-tiba di kolam itu ada gelembung, gitu. Nah, gelembung itu bisa dari apa saja? Bisa dari rekahan bumi, ya kan? Ada kulit bumi merekah, gitu. Kemudian bisa jadi ada gas dari air, dari tanah ada gas. Kemudian bisa jadi ada ikan yang pluk, nah, gitu. Jadi cacing juga. Ya, buah yang sama itu latar belakangnya bisa berbeda, walaupun buahnya sama. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa setiap anak itu ketika buahnya sama belum tentu latar belakangnya berbeda. Seperti itu, karena kita harus melihat latar belakangnya dulu. Misalnya ada anak yang tahu kalau bahasa Jawa itu pencalian, tahu nggak? Ringsasan, kayak ayam mau bertelur, tahu? Jadi dia itu kalau nggak gerak itu, rasanya itu nggak lega. Nah, itu ada dua kemungkinannya. Ada faktor psikologis, ada faktor biologis. Jadi memang ada anak-anak yang dia kinestetik. Jadi dia kalau minta maaf, anak saya yang sulung termasuk yang kinestetik. Dia itu maksudnya kalau dia itu kalau belajar kok cuma disuruh diem gitu, dia nggak susah masuknya. Tapi kok dia belajar di kelas terus dia sambil jalan-jalan tapi dia mendengarkan, melihat dan mendengarkan. Dia ada model anak yang seperti itu karena memang secara biologis ya itu memang ada karakter yang berbeda. Ya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Nanti kalau Kak siapa tadi? Rizal. Kak Rizal itu lihat ya, ada anak yang dia itu
ADHD itu macam-macam ya. Itu ada yang dia itu kalau di kelas itu cuma diem saja. Tapi ternyata dia itu sudah memikirkan kabel ini sampai di mana ya ujungnya seperti itu. Tapi nanti dianggap kayak orang gila, orang dia seperti itu. Jadi kakak harus memahami dulu bahwa buah yang muncul itu latar belakangnya bisa bermacam-macam. Oke, paham dulu ya itu. Jadi jangan langsung dijudgment. Nah, itu ya santri A itu memang ngomelan, cerewet, terus dan nakal, itu nggak bisa. Kita harus selidiki dulu. Kenapa buah ini bisa muncul? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya tadi buah dari yang kemudian muncul itu bermacam-macam. Ada yang tampaknya diam-diam saja, tapi dia sebetulnya dendam, ya. Dendam pada bapaknya, sama orang tuanya, bahkan sampai ada yang membunuh. Masih ingat kisah di SMA Taruna Nusantara yang begitu ketatnya, itu masih bisa lolos, ada seorang anak yang menggorok lehernya, gitu kan, seperti itu. Itu kan memang yang tampaknya baik-baik saja, ya, tapi itu bisa tergelincirkan gitu. Itu nanti latar belakangnya bisa bermacam-macam. Nah, kalau dalam Islam, godaan dari setan itu bisa dari depan, belakang, samping, dan sebagainya. Jadi jangan merasa bahwa kita kemudian bebas dari godaan setan, tidak, asal digoda. Nah, jadi bagaimana cara menangani anak-anak seperti itu? Ya dilihat dulu, jangan langsung kita menjudge bahwa oh itu anak pendiam, itu anak yang soli, anak ini enggak. Kita harus hati-hati ketika ada anak yang memang menurut kita aneh. Ya aneh, ini kok anak ini yang lainnya ngobrol-ngobrol itu kok diem saja gitu. Saya kasih contoh ya, ada salah satu anak yang kemarin saya nggak usah sebutkan namanya, kan ini kan di video nanti orang tuanya bisa nggak nyaman. Ada salah satu anak yang sampai minta maaf, berak dan sebagainya. Kemudian dianggap oleh muridnya sebagai orang yang aneh gitulah, seperti itu. Nah, mau tahu, setelah saya tangani, ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Itu nggak bisa dia sekolah seperti orang-orang normal yang lainnya. Nah, kemarin sudah sepakat bahwa dia harus didampingi satu musyrif eksklusif, dibayar sendiri, satu guru IT, dan satu guru bahasa Inggris, sama saya lupa, ada 3 gitu. Ada 3 yang harus mendampingi, dan orang tuanya sanggup untuk membayar sendiri. Bayangkan ya, saya kasih contoh. Dia membuka, tahu, ini saya nggak apa-apa nyebut mereknya, tahu Oreo. Nah, Oreo itu dia sudah buka. Tapi ketika dibuka gini, kemudian mau ngambil itu dia bingung. Dia tanya, Ustadz ini ngambilnya seperti apa? Jadi stop problemnya dia, ya, problem solvingnya dia itu sangat minim. Jadi itu harus, karena setelah saya selidiki, ternyata beliau waktu itu kedua orang tuanya bekerja, kemudian diasuh oleh neneknya. Neneknya memanjakan, apa-apa dilayani, apa-apa diberikan, sehingga dia kemampuan untuk problem solvingnya sangat minim. Nyapu nggak bisa, ini nggak bisa, nyuci nggak bisa. Akhirnya dia melihat air di IGN yang seperti itu, dia nggak tahan, lebih baik kencing di celana, lebih baik dan sebagainya, seperti itu. Nah, ketika kemarin kita sempat dampingi sementara waktu, dia sudah mulai ada perkembangan, ya, padahal bahasa Inggrisnya friendly gitu ya, dibandingkan saya. Seperti itu, Kak. Jadi nanti jika Kak Rizal mendapatkan hal yang seperti itu kemudian tidak bisa menangani sendiri, sebaiknya direfer ke bimbingan. Seperti itu, Kak. Jazakumullah khairan, Kak. Mbak Yaku. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu saja ya. Teman-teman musik, insya Allah nanti videonya akan saya upload oleh tim di channelnya tim BK. Peserta tautannya untuk presensi beda lagi ya. Nah, ini untuk yang sekarang. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke seri selanjutnya. Insya Allah itu kan tadi yang berkenaan dengan konseling dasar ya. Ini nanti konseling dasarnya lanjut di yang lain. Ini kan tentang yang ke arah sisinya. Baik, jika ada benar semua dari Allah, jika ada salah kata saya minta maaf. Saya kembalikan ke Ustaz, ke Kak Khairul. Silakan Kak Khairul.
Baik, jazakallah khairan pada Kak Sinyo yang sudah menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Sinyo bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan juga terutama bagi para musyrif ya, dan menjadi amal jariah juga bagi Kak Sinyo. Baik, karena sudah 1 jam lebih ya, jadi kita tutup saja. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya bagi yang belum. Iya di kolom chat. Baik, langsung saja kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.